Raungan. Semua rubah hitam meraung, dan mereka secara otomatis terpisah satu sama lain, seperti mereka sedang menyapa raja mereka, dan memang begitu. Sesaat kemudian, seekor kucing rubah hitam besar muncul dalam penglihatan Wu Chen. Kucing rubah hitam ini, yang ukuran tubuhnya sangat besar, lebih besar dari seekor harimau. Bulunya yang hitam berkilau, dan keganasan yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Kekuatan ini sendiri dapat membuat kaki mereka yang kuat di militer sejati gemetar dan terus-menerus gemetar. Rubah hitam tingkat kelima. Wu Chen menarik napas dalam-dalam dan menatap kucing rubah hitam dengan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kucing rubah hitam ini tidak lebih baik dari yang ada di sekitarnya. Ia adalah teroris besar dengan kekuatan 5 tingkat. Bahkan jika ia ingin menghadapinya, itu tidak mudah. Raja memandang Wu Chen dan berkata, "Wah, kau begitu berani sehingga berani pergi ke wilayah raja untuk mempermalukan dirimu sendiri." Wu Chen terkejut bahwa Elvis Presley dapat berbicara bahasa manusia, yang sedikit mengejutkan. Namun, semua hal di dunia ini memiliki spiritualitas, seperti monster. Dalam proses kultivasi berkelanjutan dan peningkatan kultivasi serta kekuatan mereka sendiri, kebijaksanaan mereka juga akan berkembang secara bertahap. Berbicara bahasa manusia, dan bahkan berubah menjadi bentuk manusia semuanya mungkin. Wu Chen berkata, "Aku tidak bermaksud menyinggung. Bawahanmu baru saja terbang entah dari mana untuk mengambil nyawaku." Elvis tidak terkejut bahwa makhluk seperti rubah hitam mereka adalah makhluk karnivora sejati, sementara Wu Chen adalah seorang praktisi dengan darah dan kekuatan spiritual yang melimpah. Bagi rubah hitam mereka adalah tonik yang hebat. Jika mereka melahap daging dan darah mereka, mereka tidak hanya dapat mengisi perut mereka, tetapi juga meningkatkan kekuatan mereka sendiri. "Manusia, daging dan darahmu sangat harum. Aku ada di mata raja." Elvis menjilat bibirnya, sosok itu segera menghilang. Sangat cepat. Begitu wajah Wu Chen berubah, pria besar itu begitu besar, tetapi kecepatannya sama sekali tidak lambat. Dia bahkan lebih cepat dari kucing-kucing rubah hitam sebelumnya, dan bahkan lebih cepat lagi. Dia tidak bisa ceroboh. Namun, aku tidak takut. Ketika jurus Phoenix api di tubuhku mengalir, api yang ganas langsung keluar dalam sekejap. Dalam sekejap mata, api itu menyebar ke seluruh ruang dalam radius 1 kaki dari alun-alun, membentuk pembatas api yang kuat. Di pembatas ini, api beterbangan, tidak kurang dari BR lebih besar dari pecah, bergulung, membakar, dan melonjak. Sekarang, dia telah melahap dan memurnikan teratai neraka. Kekuatan api itu sangat kuat. Selain itu, dia telah menembus level keempat dengan jurus Phoenix api. Dia juga memiliki beberapa trik baru, aksi baru. Begitu api itu keluar, siapa yang akan melawannya? Api yang dahsyat itu menyebar dengan cepat di sekitar kami dan melonjak hebat, membuat ruang di sekitar menjadi lautan api. Wah! Tiba-tiba, sesosok hitam muncul dari kobaran api. Saat melihat sosok itu, Wu Chen tak kuasa menahan napas. Karena sosok itu hanya berjarak 1 kaki darinya. Jika ada lebih dari sedetik, pihak lain pasti akan mendatanginya. Namun, tepat saat Wu Chen mengira Elvis hendak menyerang, ia mendapati Elvis itu mundur dengan cepat, melambaikan cakarnya, dan menghantamkan api ke tubuhnya. Wu Chen tahu bahwa ia sudah muak dengan monster seperti Elvis. Ia paling takut pada api, guntur, dan hal-hal lainnya. Jadi, lebih baik menghadapi monster dan hal-hal lainnya dengan metode api. Wah, api macam apa kamu? Seberapa kuat? Memukul api dari tubuhnya. Elvis Presley melihat api di sekitar Wu Chen. Ia cukup kuat untuk levelnya. Menghadapi api, ia seharusnya memiliki sedikit perlawanan. Dengan kata lain, api itu tidak memberikan kerusakan apapun padanya. Namun, api di tubuh Wu Chen sangat ganas dan tidak biasa. Bahkan ia bisa terbakar, dan akhirnya ia harus mundur. Jika dia terus tinggal di dalam api dan terbakar oleh api, bulunya mungkin terbakar. Wu Chen tersenyum tipis. Api di tubuhnya bukan api umum. Dalam apinya, ada kekuatan neraka. Itu adalah api neraka. Itu sangat mengerikan. Kekuatannya jauh lebih banyak daripada api umum berkali-kali. Api Wu Chen bukanlah neraka murni. Seperti orang bodoh Xuanmo, dia tidak menyombongkan diri bahwa dia kuat.
Dia dapat mengabaikan kekuatan serangan balik teratai neraka dan menginspirasi semua kekuatan teratai neraka. Ini adalah cara untuk melakukannya. Teratai neraka bisa menjadi aneh jika tidak menjadi bumerang, seperti mencari kematian. Sebenarnya, Wu Chen berusaha sekuat tenaga untuk menekan kekuatan teratai neraka, tidak membiarkannya terlalu banyak bermain, tetapi menggunakan formula Phoenix Api untuk membimbingnya, sehingga kekuatan teratai neraka secara bertahap menyatu dengan formula Phoenix Api, sehingga tidak akan seperti Xuanmo, menjadi bumerang. Ini juga merupakan cara terbaik untuk mengendalikan teratai neraka, karena kekuatannya saat ini masih sangat buruk. Dia baru saja menerobos alam kutub bintang untuk waktu yang lama. Jika dia menggunakan kekuatan teratai neraka secara berlebihan, dia akan menjadi bumerang oleh teratai neraka, dan teratai neraka sangat kuat. Bahkan Xuanmo, kekuatan semi-ilahi, menjadi bumerang olehnya. Aku tidak tahan dengan penggilingan, apalagi dia. Aku takut sekali teratai neraka menjadi bumerang, dia akan mati. Oleh karena itu, dia hanya dapat menekan teratai neraka, mengurangi output kekuatan teratai, mengurangi kemungkinan bumerangnya. Kenapa, kamu takut? Elvis sangat marah dan berkata, wah, di dunia ini, apa yang bisa membuatku takut belum muncul. Jangan kira kita bisa aman dengan pelindung itu. Selanjutnya, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang bisa kulakukan. Kedua cakar Elvis Presley melambai. Pusaran angin hitam terbentuk dengan cepat dan berputar tanpa henti di langit. Pada saat yang sama, aura langit dan bumi di sekitarnya juga mengalir ke dalam pusaran angin itu. Pusaran angin itu meluas dengan cepat. Kekuatan yang mengerikan meletus. Dengan raungan, Elvis mendorong pusaran angin itu keluar. Pusaran angin itu meraung, dengan kekuatannya yang menakutkan, dan pergi ke Wu Chen. Wajah Wu Chen sedikit berubah. Dibandingkan dengan kucing rubah hitam lainnya, Elvis ini benar-benar jauh lebih sulit, tetapi dia telah menguasai beberapa keterampilan unik. Tebasan Xuanyuan. Wu Chen memegang pedang pembunuh naga, tanpa ragu-ragu, dan langsung membelahnya. Pedang itu kuat dan bergelombang. Pedang itu indah dan bergelombang. Ia bertabrakan langsung dengan pusaran angin Elvis Presley. Ledakan. Ledakan. Serangan keduanya adalah tabrakan dalam sekejap. Seketika, gelombang energi meletus, seperti badai, menyapu ke segala arah. Satu pukulan menghancurkan pusaran rubah hitam Elvis Presley. Mata Wu Chen dingin dan tak bisa berkata apa-apa. Gelombang energi mengalir ke pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga itu cemerlang dan menyilaukan. Tebasan Xuanyuan, yang keenam. Setelah minum banyak, Wu Chen memegang pedang pembunuh naga dan langsung membelahnya. Dalam sekejap, cahaya pedang antara langit dan bumi bersinar, padat seperti guntur, dan bilah tajam itu tersapu keluar. Sihir itu membentuk bilah geng yang melonjak untuk mendesak gunung untuk membelah gunung, dan kemudian membelahnya ke arah Elvis. Elvis terkejut. Tanpa diduga, ada aksi yang mengerikan di tangan Wu Chen. Sosok yang berkedip, seperti kilat hitam, dengan cepat melintasi langit, tetapi menghilang. Apa? Melihat pemandangan ini, mata Wu Chen tiba-tiba melebar, dan dia merasa bahwa kecepatan Elvis Presley tidak terkalahkan. Tahukah kamu, pedang keenam dari metode pemotongan Xuanyuan miliknya adalah keterampilan uniknya, yang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan bintang yang kuat pun tidak mampu menahannya. Namun sekarang, dia menggunakan pedang ini untuk membelah rubah hitam Elvis, tetapi dia tidak mau. Kecepatan Elvis sangat cepat, berubah menjadi kilat hitam secara langsung, dan menghilang tanpa alasan apapun, yang membuatnya kuat. Fire Phoenix Jue, batas api. Segera, Wu Chen pulih dari keterkejutannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera mengaktifkan Huoyu Jue, api yang kuat, untuk menyemburkannya, yang langsung berubah menjadi batas api, menyelimuti ruang dalam jarak 1 zang dari alun-alun. Rubah hitam Elvis takut dengan apinya. Dia telah mencoba ini sebelumnya. Api yang terbentuk oleh api dapat menahan kecepatan pihak lain dan membuat pihak lain tidak dapat mendekat. Dalam hal ini, keunggulan kecepatan pihak lain bukanlah metode apapun. Pada saat ini, langit sudah gelap, dan malam tiba, menyelimuti seluruh dunia dan mengubahnya menjadi kegelapan. Namun, Wu Chen yang dikelilingi oleh api sama sekali tidak bisa merasakan kegelapan. Dengan bantuan api yang menyala, dia dapat dengan mudah melihat situasi di sekitarnya.
Kemana perginya kucing mati ini? Mata Wu Chen terus memindai ruang di sekitarnya untuk mencari jejak rubah hitam Elvis, tetapi dia kecewa. Elvis seperti menguap dari dunia, dan tidak ada jejak yang ditemukan. Dia menemukan ini untuk waktu yang lama, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Pada saat ini, sebuah suara datang dari suatu tempat. "Nak, kamu memiliki api, aku tidak dapat menyakitimu untuk saat ini, tetapi kamu tidak ingin menemukanku." Api di tubuh Wu Chen sangat mendominasi dan memiliki kemampuan untuk membakar segalanya. Oleh karena itu, bahkan rubah hitam Elvis Presley tidak berani mendekatinya tanpa izin. Jika dia terbakar oleh api, itu akan menjadi kerugian besar. Namun, Elvis Presley juga memiliki kelebihannya. Kecepatannya sangat cepat, seperti kilat hitam, tak tertandingi di dunia. Wu Chen tidak dapat menemukannya sama sekali. Meskipun dia tidak dapat saling membantu, mereka tidak ingin membantunya. Mendengar suara Elvis Presley, Wu Chen mengerutkan kening. Suara Elvis Presley, seperti datang dari segala arah, membuat orang tidak dapat mengidentifikasi posisi spesifik satu sama lain. Namun, tidak mungkin untuk mengidentifikasi Elvis dari suaranya, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak memiliki cara untuk membawa orang ini. Dia masih dapat memaksa orang itu keluar. "Tidakkah kamu akan keluar?" Hati Wu Chen tersenyum, dengan sedikit kedinginan. Dia mengangkat pisau pembunuh naga, bilah tajam, dan menunjuk ke kucing rubah hitam di sekitarnya. "Apa yang ingin kau lakukan, Nak?" Melihat ujung pisau Wu Chen, Elvis langsung gugup. "Anak ini, apakah kau ingin menggunakan bawahannya untuk memaksanya muncul? Karena kau tidak akan muncul, aku tidak perlu menyia-nyiakannya denganmu." Wu Chen berkata pelan, pisau pembunuh naga di tangannya menebas dengan ganas, dan cahaya terang melesat keluar dalam sekejap, membelah langit malam, membuat langit malam menjadi indah. Di sekeliling kucing-kucing rubah hitam ini tiba-tiba terkejut, jiwa mereka gemetar, dan gelombang yang mengerikan menyapu mereka seperti badai. Kemudian, semua rubah hitam berlari dan menyerbu ke segala arah. Namun, sebelum mereka bisa melarikan diri, mereka melihat cahaya pisau yang indah melesat ke arah mereka. "Ah!" Kucing rubah hitam itu berteriak. Ia tidak bisa menghindar sama sekali. Ia hancur dan pecah menjadi darah. Bajingan! Dalam kegelapan, rubah hitam Elvis sangat marah. Anak ini keterlaluan. Berani membunuh bawahannya dengan keberanian yang tak terkendali seperti itu adalah kejahatan. Itu dia. Pikiran Wu Chen kini telah disesuaikan dengan kondisi yang paling akut. Ia dapat mengetahui setiap situasi kecil di sekitarnya. Baru saja ketika suara Elvis Presley keluar, ia langsung mengetahui posisinya. Dalam sekejap, Wu Chen, yang memegang pisau pembunuh naga di tangannya, bergegas menuju rubah hitam Elvis. Buruk, melihat pisau Wu Chen terbelah, Elvis terkejut. Ia tidak mengatakan apa-apa, dan sosoknya melesat pergi. Ia ingin menyingkirkan bilah pedang Wu Chen yang mengerikan dengan bantuan kecepatan. "Kemana lagi kau ingin melarikan diri?" Namun sebelum ia dapat melarikan diri, ia melihat api yang menyala datang dari segala arah, seperti api meteorit, menghalangi semua jalannya dalam sekejap. Tidak bagus. Melihat api di sekitarnya bergulung-gulung dan menutupi seluruh dunia, seperti ombak, dia telah menghalangi semua jalannya, dan Elvis tidak dapat menahan rasa takut dan ngeri. Raungan. Dengan raungan Elvis Presley, suara besar keluar, dan angin iblis hitam di sekitarnya menyapu, membawa kekuatan yang dahsyat, bergegas ke segala arah dan mengguncang api Wu Chen. Harus dikatakan bahwa kekuatan Elvis Presley tingkat kelima tidak sama. Kekuatan yang melonjak terus meletus, yang membuat api di sekitarnya terus mundur, yang tampaknya tak tertahankan. Namun, jelas, Wu Chen tidak akan membiarkan orang ini keluar dari perangkap. Phoenix api. Wu Chen minum dengan keras, kekuatan besar bergegas keluar, dan dalam sekejap mata, Phoenix yang besar dan tak tertandingi terbentuk. Phoenix ini terbakar dengan api di sekujur tubuhnya. Sayapnya berkedip, dan badai yang mengerikan menyapu, membuat udara di sekitarnya menjadi nihilistik dan terbakar oleh api. Raungan. Phoenix itu melebarkan sayapnya, dan sayapnya yang besar itu mengembang, menutupi rubah hitam Elvis. Api yang mengerikan itu membakar seluruh tubuhnya. Meskipun sosok rubah hitam Elvis Presley itu besar, ia tetaplah benda kecil di hadapan Phoenix. Sosok Phoenix yang besar itu ditekan,
yang langsung menekan perlawanannya. Raungan. Dengan suara gemuruh dan kilatan bayangan, rubah hitam Elvis itu langsung menyerbu keluar, takut dengan api di sekelilingnya, dan menyerbu keluar, karena ia tahu bahwa jika ia tidak menyerbu keluar secepat mungkin, hidupnya mungkin tidak terjamin, tetapi jika ia mencoba menyerbu ke dalam api, ia paling-paling hanya akan membakar bulunya, tetapi itu tidak menimbulkan ancaman apapun bagi hidupnya, dalam hal kehidupan dan bulu. Ia pasti akan memilih untuk mati ketika membuat pilihan. Apakah kau pikir aku akan membuatmu melakukan apa yang kau inginkan? Wu Chen mencibir, memegang pisau pembunuh naga, dan langsung membelahnya. Dengan bilah pedang yang kuat, dia menyerbu dengan ganas, memutar api di sekelilingnya, membentuk naga api, membuka mulut api yang besar, dan menyerbu ke arah rubah hitam Elvis Presley. Raungan. Rubah hitam Elvis berteriak, naga api yang mengerikan, pemboman tanpa henti di tubuhnya, seperti pendaratan api langit, ketika dia akan diguncang keluar. Rubah hitam Elvis terguncang untuk terbang keluar, jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya tampak telah terbakar oleh api, hitam seperti arang, hitam seperti tinta, di udara, Anda dapat mencium aroma daging. Dikatakan bahwa rasa kucing rubah hitam sangat lezat. Itu adalah makanan kelas atas dan makanan yang benar-benar lezat. Akhirnya mati. Wu Chen menarik napas beberapa kali. Rubah hitam Elvis ini kuat. Dia telah mencapai level kelima. Dengan kecepatannya yang secepat listrik, dia tidak dapat menahan diri. Berkat penyempurnaannya terhadap kekuatan teratai neraka Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan cakar Raja Rubah Hitam ini. Ada apa? Pada saat ini, Wu Chen tiba-tiba menemukan fenomena aneh, yaitu, setelah ia membunuh rubah hitam Elvis Presley ini, ia tidak mendapatkan kekuatan dari pihak lain, yang jelas tidak normal. Karena ia menemukan bahwa fungsi Huo Yujue mampu menyerap energi monster, setan darah dan makhluk lain yang ia bunuh, Huo Yujue terus-menerus mengirimkan berbagai bentuk energi ke tubuhnya, dan kemudian setelah transformasi Huo Yujue, itu berubah menjadi kekuatan spiritual murni, disimpan dalam tubuh, dan mempromosikan kultivasinya. Namun untuk waktu yang lama, Huo Yujue tidak pernah mengecewakannya, dan terus-menerus menyuntikkan energi baru ke dalam dirinya. Dapat dikatakan bahwa tanpa fungsi ajaib Huo Yujue ini, pencapaian dan kekuatannya saat ini tentu tidak sekuat sekarang. Namun, apa masalahnya kali ini? Tidak ada energi yang dikirimkan, yang membuatnya merasa sangat aneh. Dia tidak berpikir bahwa itu adalah kegagalan Huo Yujue, karena Huo Yujue memiliki efek pada kucing rubah hitam lainnya, tetapi jika jatuh pada rubah hitam Elvis yang satu ini, tidak ada efeknya. Apakah mungkin? Bukankah orang ini sudah mati? Tiba-tiba, Wu Chen tiba-tiba teringat sesuatu. Dia melihat tubuh rubah hitam Elvis yang telah jatuh ke tanah. Namun, dia terkejut dan kehilangan warna. Hanya seekor kucing hitam kecil yang bergegas keluar. Ini, jiwa kucing. Begitu tubuh Wu Chen bergetar, dia melihat kucing mini hitam ini, dan bagaimana dia melihatnya. Secara alami, dia melihat bahwa kucing mini ini adalah Dewa Rubah Hitam Elvis. Tentu saja, Dewa Yuan hanyalah semacam nama di antara para biarawan manusia. Ketika sampai pada monster, itu umumnya disebut roh binatang. Tidak, jiwa kucing sedang berlari. Reaksi cepat Wu Chen adalah bahwa Yuan Shen dan roh binatang sangat rapuh. Dibandingkan dengan Noumenon, kekuatan mereka setidaknya harus dikurangi ke tingkat yang besar. Oleh karena itu, ketika menghadapi musuh, mereka biasanya akan lari cepat, lari ke tempat yang aman, bersembunyi, menunggu risiko berlalu, lalu mengambil barang-barang lain untuk bereinkarnasi. Aku tidak bisa mengejar. Melihat sosok hitam itu, Wu Chen menghela napas dalam-dalam. Awalnya, kecepatan rubah hitam Elvis Presley sangat cepat, tetapi sekarang ia menjadi tubuh jiwa binatang, lebih cepat. Dengan kekuatan Wu Chen saat ini, ia sama sekali tidak dapat mengejarnya. Ketika kekuatannya mencapai tingkat kekuatan bintang yang ekstrim, Yuan Shen biksu itu akan tumbuh sampai batas tertentu. Pada saat ini, membunuh tubuh saja bukanlah pembunuhan total, karena Yuan Shen masih tenang dan hidup di dunia. Jika ada kesempatan, ia akan hidup kembali.
Jadi tadi, Wu Chen membunuh tubuh rubah hitam Elvis Presley dan mengabaikan rohnya, yang menyebabkan roh itu melarikan diri. Pergi, itu tidak benar-benar membunuh rubah hitam Elvis, jadi kode Phoenix tidak dapat mentransfer energi pihak lain. Wu Chen sangat menyesal untuk ini. Anda harus tahu bahwa kekuatan Elvis Presley adalah 5 tingkat, dan energi yang terkandung dalam dirinya sangat kuat. Jika ia dapat membunuh dan menyerap energi itu secara menyeluruh, kekuatannya pasti akan meningkat pesat, dan ini adalah hal-hal yang diinginkannya. Namun, saat Wu Chen merasa bersalah, tiba-tiba terdengar teriakan melengking. Wu Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat api yang ganas jatuh ke anak kucing itu. Anak kucing itu menjerit, dan sosok hitam itu perlahan-lahan hancur, dan segera berubah menjadi abu. Wu Chen tercengang oleh perubahan yang tiba-tiba itu. Setengah suara, dia baru saja kembali untuk melihat burung Phoenix api yang melayang di udara, dengan senyum di wajahnya. Kali ini, berkat Phoenix, pada saat kritis, dia menyerang dengan api yang ganas dan membakar jiwa binatang Elvis Presley. Kalau tidak, dia akan kehilangan energi yang kuat. Pada saat ini, sejumlah besar energi mengalir deras dan mengalir ke tubuhnya. Melihat energi ini, Wu Chen akhirnya bisa yakin bahwa rubah hitam Elvis benar-benar digantung. Terima kasih. Phoenix itu mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Tampaknya dia meminta bantuan Wu Chen. Kemudian, bayangan itu perlahan-lahan memudar menjadi api dan menghilang di antara langit dan bumi. Sangat kuat. Wu Chen sedikit terkejut. Itu bukan berkat monster tingkat kelima. Energinya sungguh besar dan jauh melebihi energi yang terkandung dalam monster tingkat keempat. Efisiensi Wo Yujue tak terlukiskan. Tak lama kemudian, energi ini berubah menjadi kekuatan spiritual murni, yang mengalir ke dalam tubuhnya. Wu Chen jelas bisa merasakan bahwa kekuatan spiritual di dantiannya telah tumbuh membentuk lingkaran. Perasaan ini, yang sangat indah, tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Kita harus lebih berhati-hati saat berhadapan dengan mereka yang sangat kuat. Kali ini, Wu Chen mendapat peringatan. Secara umum, kekuatan Yuan Shen telah tumbuh hingga batas tertentu, dan dia dapat meninggalkan tubuhnya sesuka hati dan bertahan hidup sendirian. Untuk menghadapi yang kuat di level ini, dia harus berhati-hati dan waspada. Dia tidak boleh ceroboh. Dia berpikir bahwa jika dia membunuh tubuhnya, dia akan menyingkirkannya sepenuhnya dan membiarkan Yuan Shen pihak lain lolos. Jika dia kehilangannya, dia dapat membawa masalah bagi dirinya sendiri atau teman-temannya dengan merampok dirinya sendiri dan beregenerasi. Ini masalah besar. Dia harus memotong rumput dan menghilangkan akarnya. Itu tidak akan pernah terjadi lagi. Wu Chen, Wu Chen. Saat itu, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang. Itu sangat familiar. Itu adalah Liu Zi. Aku di sini. Wu Chen menjawab, dia menebak, Liu Zi ini juga memperkirakan akan keluar untuk mencarinya. Dengan suara mendesing, sesosok pemuda terbang mendekat, melihat Wu Chen dan berkata, Wu Chen, bagaimana kabarmu di sini? Kami mencarimu kemana-mana. Aku mengalami masalah, jadi aku terlambat, kata Wu. Liu Zi juga melihat sekeliling dan berkata, ini kucing rubah hitam. Bagaimana kamu bisa bertemu dengannya? Wu Chen berkata, kakak seperguruan Liu, mengapa kamu ingin mengatakannya? Apakah kamu pernah bertemu dengannya? Liu Zi juga mengangguk, ya, aku juga pernah bertemu dengannya. Sebenarnya, bukan hanya aku. Semua orang pernah bertemu dengannya. Wu Chen tidak mengatakan apa-apa lagi, mendengarkan kata-kata Liu Zi, diperkirakan pulau tanpa nama ini adalah habitat kucing rubah hitam, ada banyak kucing rubah hitam. Wu Chen, karena kamu baik-baik saja, ayo kembali. Kakak seperguruan Yulan khawatir tentang kematiannya. Baiklah, Wu Chen tidak memiliki pendapat. Dia tidak ingin orang lain mengkhawatirkannya. Mereka keluar dari hutan dan melihat Wu Chen kembali dengan selamat. Mereka semua merasa lega. Setelah bertanya, mereka baik-baik saja. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, setelah sarapan, sekelompok 5 orang meninggalkan pulau tanpa nama itu. Pulau ini bukanlah tujuan mereka. Yang perlu mereka temukan adalah jenis pulau yang dapat memberikan lokasi yang akurat. Kelima orang itu mencari di laut selama setengah hari, dan akhirnya melihat sebuah pulau besar. Pulau ini terlihat sangat besar. Tertahan di udara, kelima orang itu melihat ke arah pulau itu.
Ada banyak gedung tinggi di pulau itu. Di laut sekitarnya, ada puluhan kapal besar. Di beberapa kapal besar, ada banyak kuli yang membawa berbagai barang, yang sangat sibuk. Itu murid Sekte Shinji. Tiba-tiba, mata Xia Yulan tertuju pada dua orang muda yang berjalan di pantai. Dilihat dari pakaian mereka seharusnya adalah murid Sekte Shinji. Ayo turun dan lihat. Karena pulau ini besar, kami menemukan murid-murid Sekte Shinji di sini. Pokoknya, kita harus turun dan melihat-lihat. 5 orang itu terbang turun dan mendarat di pantai. Aku tidak tahu apakah kalian saudara dari Sekte Shinji. Kedua pemuda itu berhenti, melirik Wu Chen dan berkata, kami saudara, kan? Xia Yulan melengkungkan tangannya dan berkata, kami murid Akademi Beichen. Senang bertemu dengan kalian. Murid Aula Beichen. Mereka menatap kelima orang itu lagi. Seharusnya tidak seperti berbohong melihat usia, ucapan, dan perilaku mereka. Terlebih lagi, di dunia ini, orang-orang yang berani berpura-pura menjadi murid Aula Beichen belum lahir. Senang bertemu dengan kalian, mereka juga berkata sambil mengepalkan tangan. Xia Yulan bertanya, beranikah aku bertanya kepada kalian berdua saudara, mengapa pulau ini? Pulau Xinlan, salah seorang berkata. Pulau Xinlan. Kelima orang itu terkejut. Tentu saja, mereka telah mendengar bahwa Pulau Xinlan adalah pulau besar di Laut Cina Timur, dengan luas 500.000 km persegi dan banyak kapal yang lewat. Pulau itu sangat makmur. Terima kasih kalian berdua. Karena ini adalah Pulau Xinlan, maka mudah untuk melakukannya. Itu ditandai pada peta. Anda dapat mengetahui lokasi spesifik dan jalan menuju Pulau Tianzhu. Tidak, terima kasih. Keduanya berjalan pergi. Ayo pergi ke pulau itu. Di sepanjang jalan, 5 orang berjalan menuju pedalaman Pulau Xinlan, yang hampir sama dengan negara sekuler. Segera, 5 orang itu menemukan sebuah penginapan dan tinggal sementara. Sekarang, tinggal setengah bulan sebelum Pulau Tianzhu dibuka untuk umum, jadi mereka tidak terburu-buru ke jalan. Saat ini, 5 orang sedang makan di lantai pertama penginapan. Makanan di Laut Cina Timur cukup enak. Rasanya enak. Setelah terbang di laut untuk waktu yang lama, mereka telah lama merasa lapar. Secara alami, mereka merasa bahwa semua jenis makanan lezat. Kakak seperguruan Yulan, kemana kita akan pergi selanjutnya? Xia Yulan mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Ketika mereka datang ke Laut Cina Timur, selain pergi ke Pulau Tianzhu untuk berpartisipasi dalam pasar laut, yang lebih penting adalah berlatih dan meningkatkan kultivasi dan kekuatan mereka. Sekarang, kurang dari 2 tahun tersisa sebelum 10 konferensi pertukaran negeri dongeng. Mereka tidak bisa bersantai sama sekali. Mereka harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatan mereka, mempersiapkan konferensi pertukaran 2 tahun kemudian, berusaha untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam konferensi pertukaran, dan memenangkan kehormatan bagi mereka. Namun, jika kita pergi berlatih sekarang, waktunya terlalu singkat, hanya setengah bulan. Jika kita melewatkan Haisi karena pelatihan, mereka pasti akan menyesal. Wu Chen sangat alami. Tujuannya di sini terutama untuk membeli barang-barang yang dia butuhkan demi pasar. Formula tubuh emas abadi adalah kunci latihannya. Dia perlu melatih keterampilan ini ke tingkat yang lebih tinggi apapun yang terjadi. Jika dia bisa, dia ingin pergi ke Pulau Tianzhu secara langsung, memilih barang-barang terlebih dahulu, dan mengambil langkah pertama untuk mendapatkan sendiri beli apa yang Anda butuhkan untuk menghindari dirampok oleh orang lain. Ada banyak orang di Pulau Xinlan. Semua jenis seniman bela diri dan biksu berkumpul di sini untuk berbicara dan berdiskusi. Kali ini, kota laut sangat ramai. Tidak hanya orang-orang dari pulau-pulau besar di Laut Cina Timur, tetapi juga orang-orang dari Tanah Suci Fairway datang. Haisi adalah acara yang tak tertandingi. Banyak barang yang muncul di dalamnya bernilai tinggi. Bahkan tempat-tempat seperti Sidaimen akan membiarkan orang datang untuk membeli. Namun, kedatangan mereka juga rawan menimbulkan masalah, terutama pertikaian dengan suku laut, yang akhir-akhir ini makin memanas. Aku tahu sesuatu tentang itu. Konon, suku Gunung Dangkong dan suku Singa Laut baru-baru ini terlibat dalam pertempuran sengit. Bahkan murid sejati Xingji Jing juga kehilangan beberapa orang. Hubungan antara suku Singa Laut dan Gunung Dangkong memang selalu buruk. Tidak mengherankan jika kedua pasukan mereka saling bertarung.
Apakah orang-orang Gunung Dangkong dan Singa Laut sudah mulai bekerja lagi? Karena sudah lama berada di rumah sakit Beichen, Wu Chen juga tahu tentang situasi semua pihak di wilayah Dongsuan. Dia tahu bahwa ada permusuhan yang mendalam antara Singa Laut dan Gunung Suankong. Begitu kedua kekuatan itu bertabrakan, pasti akan terjadi pertempuran. Di antara mereka, salah satunya adalah salah satu dari 10 gerbang utama Xiandao, dan yang lainnya adalah salah satu keluarga kerajaan di laut. Kekuatan kedua belah pihak sangat kuat. Setiap kali kita bertarung, banyak orang yang gelisah. Dikatakan bahwa orang-orang Gunung Dangkong baru-baru ini menghubungi Tai Yimen, berniat untuk menimbulkan kerusakan berat pada Singa Laut, sehingga elit mereka akan mati dan kekuatan mereka akan sangat berkurang. Ya Tuhan, apakah itu benar? Aku baru saja mendengarnya. Aku tidak tahu apakah itu benar, tetapi jika itu benar, aku khawatir itu akan menimbulkan masalah. Itu sudah pasti. Singa Laut berada di Laut Cina Timur, tetapi mereka adalah bangsawan sejati. Begitu elit mereka hancur, mereka akan marah. Kalau begitu, aku khawatir seluruh Laut Cina Timur akan terpengaruh. Ya, Gunung Dangkong dan Tai Yimen bergandengan tangan. Wu Chen dan Xia Yulan tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Sekte Tai, yang merupakan tanah suci negeri dongeng terbesar di wilayah Dongsuan. Mereka selalu mendominasi dan tidak masuk akal. Bahkan murid-murid tanah suci negeri dongeng lainnya, setelah bertemu dengan mereka, harus mundur dari mereka dan tidak berani bertarung dengan mereka, yang telah meningkatkan prestise para murid Sekte Tai. Terakhir kali di tanah suci Tianxuan, perayaan ulang tahun milenium Linglong Xianzun, Taimen berfokus pada halaman Beichen mereka, yang membuat mereka sangat tidak berdaya. Akhirnya, Wu Chen mengalahkan banyak orang kuat secara berurutan, bahkan Sima Heng, yang merupakan orang pertama di Xingji, dikalahkan oleh Wu Chen untuk menyelamatkan muka. Sue Ying, bagaimana kalau kali ini aku mengajakmu ke dunia bawah laut Cina Timur? Dunia bawah laut itu indah. Dunia bawah laut, betapa indahnya. Mendengar dunia bawah laut, mata Sue Ying berbinar. Dia belum pernah ke dasar Laut Cina Timur dan selalu penasaran. Bagaimana denganmu, apakah kamu akan pergi? Xia Yulan kemudian bertanya kepada Wu Chen tentang rasa terima kasih dan dendam antara orang-orang Tai Yimen, Gunung Suankong, dan Singa Laut. Mereka tidak tertarik untuk menyinggung kekuatan apapun, jadi mereka tidak peduli bagaimana mereka menyukainya, jadi mereka harus melakukannya. Liu Zi dan Wang Haifeng mengangguk dan berkata, karena kakak senior Yulan akan pergi, kami akan mengikuti secara alami. Dunia bawah laut, yang penuh dengan mimpi, juga merupakan tempat di mana krisis dan harta karun hidup berdampingan. Ketika mereka datang di masa lalu, mereka pergi ke dunia bawah laut untuk melihat, berjalanlah dan temukan beberapa harta karun yang berharga. Wu Chen, bagaimana denganmu? Wu Chen berkata, tanpa diduga kalian semua pergi, aku tidak tertarik, pergilah. Dunia bawah laut jelas merupakan tempat yang bagus. Tidak diragukan lagi bahwa pada suatu waktu, ketika dia berada di Yunlaihai, Wu Chen memperoleh banyak harta karun, yang sangat meningkatkan kultivasi dan kekuatannya. Xia Yulan tersenyum dan berkata, kalau begitu, persiapkanlah. Setelah makan malam nanti, aku akan membawa kalian ke dasar laut untuk bermain. Setelah makan dan melakukan persiapan sederhana, Xia Yulan membawa Wu Chen dan mereka ke laut. Laut Cina Timur sangat luas dan tak terbatas. Ada banyak jenis makhluk, dan ada banyak hal aneh. Wah, Laut Cina Timur sangat indah. Lihatlah baik-baik. Pikiran Sue Ying seperti seorang gadis kecil. Dia penuh dengan minat pada semua jenis hal baru dan hal-hal baru. Dia sangat senang melihat semua jenis makhluk ajaib di Laut Cina Timur. Xia Yulan berkata, jika menurutmu itu indah, kamu bisa sering-sering datang untuk melihatnya nanti. Liu Zi dan Wu Chen saling berpandangan. Mereka tidak menemui bahaya besar di sepanjang jalan. Sue Ying secara alami tertarik padanya. Begitu mereka menemui bahaya yang sebenarnya, dia tidak akan tertarik padanya. Saat berbicara, tiba-tiba, bayangan besar berenang ke arah mereka, sangat cepat. Tidak, itu hiu, berkedip. Kelima orang itu terkejut, hiu, ini adalah makhluk yang sangat ganas di laut, dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Bahkan Limbao dapat dihancurkan dengan satu gigitan. Tanpa berkata apa-apa, kelima orang itu segera bubar, membiarkan serangan orang besar itu kosong.
Hiu ini tidak berbalik untuk menyerang mereka setelah melewati mereka berlima, tetapi langsung berenang ke sekelompok ikan di depan. Sekelompok ikan itu melihat hiu berenang ke arah mereka, dan mereka langsung takut. Mereka melarikan diri dengan panik ke segala arah. Dengan kekuatan mereka, mereka sama sekali tidak dapat menandingi hiu. Namun, kekuatan hiu itu sangat kuat. Begitu mulut besar itu terbuka, ia mulai menelan. Dua baris gigi di mulut itu, seperti dua baris pisau tajam, terus menggigit. Ketika ikan-ikan malang itu dikirim ke mulutnya, mereka telah digigit oleh gigi tajam hiu, dan daging serta darah mereka beterbangan. Sepotong air laut itu dibasahi dengan darah merah. Melihat ini, kelima orang itu menghirup udara dingin. Ini adalah hiu, salah satu makhluk paling ganas di laut. Ini benar-benar sangat mengerikan. Karena ada hiu di sini, apakah akan ada orang hiu putih di sekitar? Xia Yulan tiba-tiba berkata, hiu putih, salah satu ras paling kuat di laut, bahkan lebih kuat dan lebih mengerikan daripada singa laut. Bahkan jika mereka seperti murid-murid mereka di Aula Beichen, mereka tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Kalau tidak, mereka tidak tahu bagaimana cara mati. Petik 2. Hiu putih, kakak senior Yulan, apakah kamu serius? Wajah Giok Sueying juga sangat putih. Hiu putih, dia juga tahu itu. Sangat mengerikan, tidak bisa diprovokasi. Xia Yulan melihatnya, bakatnya sangat bagus. Di usia muda, dia berhasil menembus batas bintang dan menjadi murid sejati di pelataran Beichen mereka. Itu menjanjikan. Namun, Sueying memiliki salah satu masalah terbesar, yaitu, keberaniannya sangat kecil. Dalam keadaan normal, bahkan semut tidak berani menginjak kakinya. Bahkan jika dia berhasil menembus batas bintang, itu tidak banyak berubah. Oleh karena itu, dia membawanya ke Laut Cina Timur untuk melihat apakah dia bisa meredam keberaniannya. Bagaimanapun, seorang pria yang berlatih hanya memiliki bakat, yang jelas tidak mungkin. Dia harus memiliki keberanian dan berani menantang. Keberadaan yang kuat, yang merupakan hal yang diperlukan untuk menjadi yang kuat. Sueying, jangan takut. Meskipun keluarga hiu putih kuat, kekuatan kita tidak lemah. Bahkan jika mereka bertemu satu sama lain, mereka harus mempertimbangkan kekuatan mereka sendiri jika mereka ingin menggerakkan kita. Orang-orang ini bukan orang biasa, melainkan bintang sungguhan dan orang-orang hebat.